Mainan manusia kecil itu terluka. Dia melihat kaki Robocop berdarah, jadi dia sangat khawatir. Jadi, dia buru-buru membuka kotak mainan itu. Tempatkan prajurit penyembuh di kabinet respawn. Lemari hanya dibuka dan ditutup. Para prajurit penyembuh dihidupkan kembali. Dia ditangkap oleh Omri dan pergi ke Robocop untuk merawatnya. Dan Omri juga menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, kaki Robocop sembuh. Ini hanya luka kulit. Tidak ada yang besar. Begitu saja, para prajurit menyelesaikan misinya. Setelah itu, Omri memasukkannya ke dalam lemari. Omri bertanya apakah dia bisa tinggal, tapi tentara tidak mau tinggal. Tidak ada jalan lain. Saat ini, prajurit penyembuh kembali ke bentuk mainannya. Setelah itu, keduanya mulai membangun rumah. Untuk memudahkan Robocop membangun rumah, ia juga dengan penuh dedikasi membawa mobil-mobilan untuk membantu. Robocop mengatakan tidak ada yang menebang pohon itu. Omri langsung memikirkan cara menemukan mainan ksatria dan menaruhnya di lemari. Setelah ksatria itu hidup kembali, dia mengambil kapak itu sementara dia tidak memperhatikan. Kemudian tutup kabinet. Ksatria yang kuat begitu saja kehilangan senjatanya. Setelah menyiapkan semua barang, Omri mengatakan masih harus sekolah. Harus meninggalkan Robocop sendirian untuk meninggalkan tempat itu. Sekembalinya dari sekolah, Robocop selesai membangun rumahnya. Saat ini, Omri mengeluarkan mainan orang India tua itu. Robot yang terkejut. Mengapa Anda ingin menjadikannya seorang ayah? Omri mengangguk dan segera membawanya ke lemari kebangkitan. Tak disangka, setelah dia hidup kembali. Namun karena usianya yang sudah lanjut, dia pingsan di tempat karena ketakutan. Kali ini bagus. Sekarang Anda harus mengirim dia pergi. Tapi dia dari klan Robocop. Diperlukan pengaturan yang memuaskan. Jadi Omri membawanya keluar. Setelah membungkusnya, dia dimakamkan di taman. Dan ketika dia bersekolah, dia juga menuliskan pengalamannya ke dalam esai dan membacakannya untuk teman-temannya. Cerpen itu penuh dengan imajinasi. Guru pun memujinya. Dan teman sekelas Will juga penasaran. Jadi dia mengikuti Omri pulang. Omri pun menceritakan rahasia kabinet kepadanya. Ngomong-ngomong, orang India kecil ini yang diberikan Will padanya. Di luar dugaan, Will memanfaatkan waktu Omri di lantai bawah untuk menaruh mainan koboi di lemari. Hasil pembukaan kabinet, koboi itu bergegas keluar. Selain itu adalah koboi mabuk. Setelah berputar beberapa kali di atas meja, dia hampir jatuh. Beruntung Omri berhasil menangkapnya. Omri melemparnya ke tempat tidur. Will melihat mainannya menjadi hidup dan bersemangat sekaligus bersemangat. Tapi tanpa diduga, koboi itu menembak wajahnya. Meski tidak sakit, peluru itu tertancap di wajahnya. Setelah Omri membantunya mengeluarkan peluru, Will kembali menemui koboi itu. Dia tidak berani mainan ini untuk menembaknya lagi. Hati Will yang rapuh hancur. Hanya ingin mengubahnya kembali ke aslinya. Tapi sekarang koboi itu terlalu mabuk. Melihat Robocop lewat di sana, dia ingin melepaskan tembakan lagi. Untungnya, Omri tertangkap dan dimasukkan ke dalam laci untuk menyadarkannya. Dan Omri pun berjanji pada Will untuk membantunya mengembalikan mainan tersebut. Namun keesokan harinya, loker koboi itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Anak laki-laki bangun untuk menemukan mainannya berkelahi. Lucas menembak Robocop Indian. Tanpa diduga, Robocop menembakkan busur dan anak panah ke arahnya. Lucas tidak berguna tanpa kuda. Melihat itu, Lucas mengejarnya. Dan Robocop pun mengambil kesempatan untuk mengejar ke depan. Melihat itu, Omri segera turun dari tempat tidur untuk menghentikannya. Keduanya terus bertarung. Dia meninggalkan Lucas dan Robocop dan mengatakan tidak perlu berdebat. Karena mereka semua mainan yang dia suka. Tapi keduanya tidak peduli. Tidak ada jalan lain, demi keamanan mainan tersebut. Omri hanya bisa memasukkannya ke dalam sakunya dan pergi ke sekolah bersama. Di kelas, Robocop dan Lucas awalnya sombong tapi berubah menjadi saudara yang baik. Dua orang mendiskusikan cita-cita mereka, berkata dan tersenyum. Dan Omri di sakunya sudah keluar dari sekolah. Dia menyerahkan tas itu kepada Will. Namun tanpa diduga, Will berada di depan teman-teman sekelasnya memamerkan kisah mainan yang dihidupkan kembali. Lihat situasi itu. Omri bergegas mendekat dan mendorongnya ke depan guru, mengandalkan lobi yang menyesal. Guru pun datang untuk menanyakan semuanya. Setelah mengetahui alasannya, dia menyuruh Will untuk mengantarkan mainan itu. Rahasianya akan segera terungkap tetapi setelah Will mengeluarkan mereka, keduanya mendengar gerakan itu dan berpura-pura menjadi mainan yang tidak bergerak agar bisa kabur. Setelah kembali ke rumah,
Omri mengeluarkan mainan gadis India itu, berencana membuat pacar untuk Robocop. Tetapi pada saat itu, lemari itu tidak dapat ditemukan. Dia mencari kemana-mana. Dia akhirnya mengetahui keberadaan benda itu dari saudaranya. Jadi dia segera pergi ke gudang dan menemukan lemari itu. Loker itu ditemukan tetapi kuncinya hilang olehnya. Dengan demikian pintu tidak akan dihitung tertutup. Kebangkitan kehilangan satu langkah. Tidak ada jalan lain. Omri hanya bisa menunggu. Pada titik ini, Lukas pergi untuk memberitahunya. Ini benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Karena yang ingin dia berikan bukanlah yang dibutuhkan Robocop. Sepertinya Lukas sama sekali tidak suka datang ke dunia ini. Dia hanya ingin tinggal di kehidupan aslinya. Kata-kata ini membuat Omri merenung. Di malam hari, ketika mereka sedang duduk di tempat tidur menonton TV, mereka secara tidak sengaja menemukan film di mana orang India menentang penjajah. Robocop belum pernah menonton filmnya. Melihat teman-temanku dikelilingi oleh musuh, aku tidak bisa duduk diam. Dia memegang busur dan anak panah untuk membidik musuh. Tiba-tiba, Lukas melepaskan tembakan. Robocop cepat dan melepaskan tembakan ke arahnya. Ya Tuhan, di sini. Setelah Will mematikan TV, Robocop menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Mereka kemudian memeluk Lukas di luar rumah. Robocop duduk di sebelah Lukas dan memeriksa lukanya. Sekarang mereka harus memiliki sesuatu untuk menghentikan pendarahan. Saat ini, Omri teringat prajurit penyembuh itu. Tapi kunci lokernya hilang olehnya. Di saat susah, Omri melihat celah di lantai yang sepertinya berisi sesuatu. Dia menggunakan senter. Tentu saja, ini adalah kunci loker. Tapi mereka berdua memikirkannya, tidak bisa mengeluarkannya. Saat ini, Robocop, untuk menyelamatkan Lukas, memasuki celah tersebut dan mulai mencari di dalamnya. Sementara itu, ada juga seekor tikus. Keduanya mulai mendesak Robocop untuk bergegas. Cepat. Cepat. Untungnya, saat Robocop mengeluarkan kuncinya, tikus itu ditangkap oleh Will, lalu segera keluar dari kamar. Begitu saja, Omri menggunakannya untuk menyembuhkan. Setelah beberapa saat ceknya, Lukas tidak mengalami cedera serius. Dia menyuntik Lukas dengan sebotol obat. Akhirnya dia bangun. Dan para prajurit itu sama seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikan tugas, pergi ke lemari untuk kembali ke mainan. Kemudian Omri ingin menghidupkan kembali gadis India itu. Tapi Robocop menghentikannya. Jangan, Omri. Dia memiliki hidupnya, dia juga punya keluarga dan keluarga. Mungkin dia juga punya suami dan anak. Aku tidak ingin melihatmu kesepian. Aku akan bersama orang-orang dari klanku. Dan ketika Omri mendengar kata-kata tersebut, dia mengerti apa yang dimaksud dengan Robocop. Lukas ingin hidup bebas dan bahagia. Robocop ingin kembali ke keluarga besar. Mereka semua memiliki cara hidup yang berbeda. Harus menghormati pilihan mereka. Maka keesokan harinya, Omri dan Will berpamitan dengan mainan kesayangan mereka. Melihat mereka berdua berpose paling keren, aku berusaha menahan air mataku dan menutup lemari. Setelah membuka pintu lemari, Robocop dan Lukas sama-sama menghilang ke dalam mainan. Dan Omri juga meninggalkan air mata terberat di usia ini. Film berakhir di sini. Jika Anda memiliki lemari seperti itu, mainan apa yang akan Anda masukkan ke dalamnya? Selamat datang untuk meninggalkan pesan di bagian komentar. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.